Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para rawuh, para jamaah rahimakumullah. Lebih dari 400 jamaah soleh solihah yang ada di masjid ini, Masjid Rawdatul Jannah, mendengarkan kajian. Di pagi hari ini akan saya bahas mengenai al-istighatsah. Mudah-mudahan tidak salah paham, saya terangkan pelan-pelan dari sudut pandangan akidah tauhid. Bulan yang lalu sudah dibahas mengenai isti'adzah. Nah, saya memperkenalkan kembali ada 5 istilah yang sudah milik kita. Pertama, istighfar. Itu dari kata-kata istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Itu kalau jenengan dan saya itu ahli dalam bidang bahasa Arab, saya tidak ahli ya. Itu wazannya sama, istaf'ala. Ya, ini bahasa Arab, sedikit aja beberapa detik. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'al. Istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Istasqa, yastasqi, istisqa. Ya. Kemudian istaghatha, yastaghithu, istighatsah. Nah, begitu. Ini bahasa Arab. Maknanya memohon. Jadi istaghfara, istaf'ala itu ada tolak, ada permohonan antara manusia dengan Rabb, dengan Tuhan. Apa yang dimohon dalam situasi apa? Tergantung. Begitu orang menyebut istighfar, fokus. Yang dimohon adalah apa? Agar Allah memberikan ampunan. Dia merasa ada banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Begitu orang itu menyebut istisqa, berarti orang itu fokus mohon kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Benar Pak? Nah, begitu jenengan dan saya menyebut istikharah, ya, itu mohon kepada Allah agar Allah memberi pilihan terhadap sesuatu yang kita bingungkan itu tadi. Satu di antara dua, karena 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai 30 tahun ke depan kita itu tidak tahu, ya. Lalu isti'adzah bulan yang lalu sudah dibahas, itu berarti orang memohon perlindungan. Lalu istighatsah berarti orang memohon pertolongan. Kalau itu semuanya adalah aspeknya ibadah, nah ini titik tekannya, ya, maka tidak boleh tidak harus kepada siapa? Allah. Nabi tidak boleh, malaikat sudah tidak boleh, jin juga tidak boleh. Maka dalam kitab yang kita pelajari itu ada istilah al-isti'adzatu bil jin. Orang minta perlindungan kepada jin, sudah dibahas. Kemudian ada lagi al-istisqa'u bil anwa. Orang menisbatkan turunnya hujan tidak kepada Allah tapi kepada bintang. Nah, nanti ada pembahasan itu bab 30, ya. Kemudian yang sekarang al-istighatsah, yaitu memohon pertolongan. Jadi permohonan kepada Allah tadi, permohonan minta 1, 2, 3, 4 dan 5 itu dalam konteks masing-masing, ya, ada titik tekannya sendiri-sendiri.
Nah, ini jenengan dapat ilmu dari Quran, dari hadis, bukan dari saya. Saya cuma membacakan aja, ya. Nah, sekarang istighatsah itu maknanya adalah talabul ghaus. Ya, talabul ghaus wala yakunu illa fi waqti syiddah. Kata kitab ini, al istighatsah itu mohon kepada Allah agar Allah memberi pertolongan. Kenapa kok begitu? Wala takunu illa fi waqti syiddah. Maka memohon pertolongan kepada Allah itu ya tidak akan terjadi atau tidak boleh kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, menekan, ya, ada masalah. Nanti ada contoh nanti, ya. Wa hiya nau'un minad du'a. Istighatsah itu bagian dari doa. Istighfar itu bagian dari apa? Doa. Istikharah sama, bagian dari doa. Nah, isti'adzah bagian dari doa. Nah, sekarang pertanyaannya, belum 10 menit sudah tanya, ya. Kalau begitu lebih luas mana cakupannya antara berdoa dengan istighatsah? Jawabannya, nah, doa. Minta ini, minta itu untuk yang hidup, yang sudah wafat, ini macam-macam. Tetapi begitu orang fokusnya itu istighfar, dosa, istisqa, hujan, istikharah, pilihan, isti'adzah, perlindungan, istighatsah, pertolongan. Nah, ini jenengan kunci dulu di situ, ya. Nah, itu difahami dulu oleh kita semuanya. Kemudian kitab ini menulis al-istighatsatu bil makhluk ala qismaini. Kalau orang minta pertolongan kepada Allah itu ada dua model, dua macam. Al-qismul awal, yang pertama, ya, al-istighatsatu bil makhluk fi ma la yaqdiru alaihi illallah jalla wa ala. Orang minta pertolongan kepada sesama makhluk, manusia kepada manusia, manusia kepada ya apalah, ya, fima la yaqdiru alaihi illallah. Tapi yang diminta tadi antar manusia tadi, antara makhluk tadi, sesuatu yang tidak bisa kecuali Allah. Apa tadi, Pak? Yang terakhir tadi kata-kata saya. Nah, ini sambil ngecek masih nyambung apa enggak gitu, ya. Tidak mampu, tidak bisa memberi kecuali siapa? Allah. Kalau di kitab-kitab tauhid yang lain, contohnya apa? Ya, misalkan talabur rizki, mohon agar bisa memberikan rezeki. Syifa'il marad, menyembuhkan orang yang sakit. Nuzulul matar, ya, agar berkenan menurunkan hujan. Itu kalau minta sesama manusia bisa enggak? Enggak. Nah, di situ. Fahadhihi ya, kalau minta kepada makhluk yang sebenarnya makhluk itu tidak bisa kecuali itu hanya Allah, fahadha minasyirki. Nah, ini tidak boleh salah paham, tidak boleh salah paham. Itu termasuk perbuatan apa tadi? Syirik. Jenengan itu baca Al-Fatihah sehari semalam fis salat wa kharijiha, baik dalam salat maupun di luar salat, berapa kali? Duh, 17 kali. Iya, minimal. Kalau jenengan jawab 17 kali berarti sholat wajib toh. Betul, Pak, ya? Orang Islam kayak jenengan dan kita itu lebih dari 30, bahkan bisa 50 kali, Pak. Betul, Pak, ya? Ada qobliyah, ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada duha, ada suruh, macam-macam, lebih-lebih di Ramadan ini. Nah, begitu. Kenapa kalau saya menyimpangkan ke situ? Ini tidak disimpangkan, ditambahi keterangan. Di dalam Al-Fatihah itu ada lafal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau jenengan dan saya memahami makna itu, masuk dalam pikiran dan hati.
itu kadang-kadang bisa tersendat. Ya, tersendat gimana? Itu masuk pikiran ini, ya, ini bener nggak saya ini matur sama Allah setiap hari ngomong begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Bisa nangis sampai di situ, itu bisa ini, ya. Orang merasa ya Allah hanya kepadamu kami apa tadi? Ya, menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang sesuatu tidak bisa manusia menjawab pertolongan kecuali siapa? Sudah saya beri contoh. Dalam pandangan akidah tauhid, insya Allah tidak ada perbedaan. Para ulama tidak boleh mas, kecuali ke siapa? Kalau ngotot, ya namanya bagian dari perbuatan apa? Syirik. Jangan keliru Pak ya. Halo? Masih nyambung ya? Masih, baru beberapa menit kok ya. Ya, kok rada tegang. Udah, santai aja. Karena contohnya sudah saya sampaikan tadi. Syifa'il marad, menyembuhkan orang sakit. Kemudian talabur rizq, minta agar Allah memberikan rezeki. Nuzulul matar, apa? Nurunkan apa? Hujan. Li'annaha, kenapa disebut sebagai syirik? Li'annaha sarfun lil ibadati li ghairillahi. Karena itu mengarahkan ya aspek ibadah tadi tidak kepada Allah tapi kepada selain dari Allah. Halo, sampai di situ Pak ya. Nah, yang kedua, saya nggak baca semuanya ya. Kalau dipakai dalil ada wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhuruka. Janganlah kamu memohon, meminta, mengharap selain daripada Allah. Nah, selain daripada Allah itu bisa siapa? Bisa nabi, bisa malaikat, bisa wali, bisa syekh ya. Syekh siapa? Jangan keliru saya puji ya. Mala yanfa'uka wala yadhuruka. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat yang kamu minta itu tadi. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadz dzalimin. Kalau kamu masih ngotot minta kepada selain Allah yang itu bukan haknya orang itu, kamu termasuk orang apa? Zalim. Lah zalim itu maknanya syirik. Ini kok ada ibadah dialamatkan tidak kepada Allah tapi kepada itu tadi Pak, yang nanti ada contoh-contohnya ya. Nah begitu. Ini pertama, saya ulangi, wal istighatsatu bil makhluk ala qismaini. Kalau namanya al istighatsah itu memohon pertolongan kepada Allah, ada dua macam tadi. Yang satu macam sudah disebutkan tadi, minta kepada selain Allah yang secara zahir tidak mampu memberikan jawaban kecuali Allah. Contohnya sudah saya sebutkan. Nah sekarang nautsani yang kedua, al istighatsatu bil makhluk fi ma yaqduru alaihi al makhluk, yaitu memohon kepada makhluk sesama manusia tetapi secara zahir yang dimintai tolong bisa membantu. Ya, secara zahir yang dimintai tolong, dimintai pertolongan bisa membantu. Di sini diberi contoh, ya. Ka istighatsati bi ghairi fil harbi li yusaidahu wa yunasirahu ala aduwihi. Orang minta pertolongan kepada orang lain atau kelompok minta pertolongan kepada kelompok yang lain untuk kalau itu dalam peperangan, tolong saya diberi bantuan mengalahkan musuh. Tolong saya dikirimi apa? Senjata, misalkan begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi peperangan lagi. Boleh apa tidak? Halo? Boleh. Kenapa kok boleh? Oh, karena secara zahir orang itu bisa apa? Memberikan apa? Pertolongan. Di sini diberi contoh. Ya. Surat Al-Qasas 15. Ini supaya tidak salah paham ya. Saya sebutkan surat Al-Qasas 15, jangan bisa baca dulu. Nah,
Tapi ayat ini dipotong di tengah-tengah. Itu kalau dibaca mulai dari awal jelas ya. Ini ceritanya Nabi Musa, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong dulu. Cerita Nabi Musa itu kan banyak, Pak ya, di Quran ya. Jangan bisa menyebutkan salah satunya apa? Salah satunya saja. Katanya sudah sering ngaji. Ya. Ada kisah ketika baru bayi dihanyutkan di sungai, lalu yang nemu siapa? Bu Fir'aun. Kan Bu Fir'aun, Pak ya. Sebenarnya oleh Fir'aun saat Bu Fir'aun itu nemu Nabi Musa mau diapakan itu? Dibunuh, Pak. Bu Fir'aun yang melarang, jangan Mas. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa kita. Siapa tahu nanti anak ini membawa kebaikan untuk kita. Hanya Fir'aun manut. Sejak itulah banyak suami yang takut sama istri. Ya, nah ini guyon apa itu bisa. Ada cerita lagi, diadu kekuatan dengan tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Oh macam-macam, Pak, banyak sekali, spektakuler. Ada lagi cerita lagi, dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun, lalu lari. Nah itu tuh, banyak lah. Nah ini salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Nah, baru berikutnya ini menggunakan istilah istighatsah. Fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi. Fabakazahu Musa wa qadha alaihi qala hadza min amali syaitan innahu adu mudillum mubin. Sepintas ada bahasa Indonesianya, Pak? Ada mic-nya? Oke, monggo. Supaya ada variasi suara, monggo. Nggih. Surat Al-Qasas ayat berapa tadi, Pak? 15. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika pembunuhan sedang. Nah, ini karena dikejar Fir'aun, lari di situ. Lanjut, Pak. Saya akan cerita detailnya. Maka dia didapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Nah, ternyata di kota itu ketika sedang dalam keadaan sunyi ada orang tukaran. Siapa itu? Satu orang Bani Israel, yang satu orang Kipti. Yang Bani Israel bolongnya Nabi Musa, orang Kipti bolongnya Fir'aun. Dua orang tadi. Fawajada fiha rajulaini yaqtadilani. Siapa dan siapa, Pak? Monggo. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Jadi yang satu dari temannya Nabi Musa, Bani Israel, yang satu orang Kipti, kontranya Fir'aun. Terus ini minta pertolongan. Yang Bani Israel, temannya Nabi Musa, minta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Monggo, Pak, terusnya. Itu pakai istilah apa? Istighatsah. Itu loh, Pak. Monggo. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Ya, terus diapakan musuhnya tadi, Pak, sama Nabi Musa? Untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Ya, untuk mengalahkannya. Terus musuhnya diapakan? Lalu Musa meninjunya. Dicinju. Tinju itu pakai alat apa enggak? Tangan. Tangannya tuh pakai sarung. Pakai sarung tangan apa enggak? Gipun. Ditinju sampai apa, Pak? Mati. Kalau dipukul pakai benda, Pak. Ini enggak, tangan kosong. Gipun, Pak. Enggak tahu apa di hook, apa jab, apa strike gitu. Uppercut. Ternyata jenengan suka pengamat tinju. Coba tak selipkan sedikit. Berarti pukulannya Nabi Musa dahsyat nggak? Dahsyat. Kenapa kok dahsyat, Pak? Dia paling gampang. Jawabannya puasanya Allah, Pak.
Ini bisa dipahami Pak. Kenapa memahaminya? Mulai dari bayi Nabi Musa itu kan dirawat oleh Fir'aun, raja loh. Lah kira-kira anak raja dengan anak rakyat itu makannya bagus mana? Iya, berbagai fasilitas olahraga ada, nge-gym, fitness, bendina Pak, kuat. Iya, anak rakyat tidak punya apa-apa. Banyak cerita kekuatannya Nabi Musa, tapi bisa pakai logika. Logikanya karena Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun mulai dari kecil. Jadi terpenuhi apa? Gizinya. Tak pakai MBG Pak ya, itu kuat itu. Nah ini tambahan keterangan aja. Nah, yang saya ambil ya, saya nggak teruskan Pak ceritanya ya. Yang kita ambil kalimatnya fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Maka orang yang dari golongannya Nabi Musa minta pertolongan untuk menghalangi. Nah istighatsah itu minta apa? Pertolongan. Berarti boleh apa tidak Pak? Minta pertolongan kepada sesama manusia? Boleh. Boleh kalau secara zahir materi yang diminta tadi memberikan pertolongan itu merupakan haknya manusia, bukan haknya siapa? Allah. Kalau haknya Allah, ya boleh. Oke, sampai di situ Pak. Halo? Ini saya tadi mulai kemarin angan-angan ini saya terangkan apa? Mau terangkan puasa sudah banyak yang terangkan puasa. Ini tauhid aja, betul ya? Wah ini masih lama, tahu banyak Pak. Ya, ya mudah-mudahan jenengan dan saya dikuatkan oleh Allah SWT. Ada 67 kitab ini. Kemudian Firqatun Najiyah itu 45, Syarh Masail Jahiliyah itu ada 100. Ya, Syarh Usuli Thalathah itu ada 65 Pak. Ya, kapan mari ini? Kira-kira umurnya sudah habis, ilmunya belum habis. Masya Allah. Dan akidah tauhid itu, ini selipkan sedikit sebelum tak lanjutkan. Akidah tauhid itulah yang besok sebagai tiket dengan dan saya masuk surga. Ya, saya pakai bahasa populer sebagai tiket, betul Pak? Loh Pak Ustadz, bukan sholat, bukan. Oh nanti saja ada keterangan yang lain lagi. Yang utama itu justru itu. Makanya dalam kitab Syarh Usuli Thalathah ada keterangan begini. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Coba Pak, kalau Allah itu disyirikkan, itu lawan dari tauhid dan syirik Pak. Baik dengan nabi maupun dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat oleh kepada Allah maupun dengan nabi sebagai utusannya Allah. Ada tambahan lagi, wa a'dhamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah bertauhid. Nah, makanya saya tadi menyebutkan ini kalau tuntas jenengan dan kita itu terbebas dari perbuatan syirik, kapan-kapan dipundhut oleh Allah, ini tiket masuk apa? Surga. Bener Pak? Ya. Ya, jenengan kalau tidak percaya bisa tanya Pak Ustadz yang lain atau tanya Pak Kiai ya. Saya nggak Kiai aja bisa jawab. Nah, itu ya. Sekarang istilah istighatsah itu menjadi populer. Karena di Quran disebut-sebut berkali-kali. Nah itu tadi salah satunya di situ. Ya, salah satunya sudah dibahas tadi, yaitu pakai surat apa tadi? Al-Qasas ayat 15. Nah sekarang yang sering dibaca orang surat Al-Anfal ayat 9. Surat Al-Anfal ayat berapa? 9. Nah ini yang penting Pak, ini Pak. Mudah-mudahan jenengan tidak ngantuk. Tapi kalau ngantuk ya wajar ya, memang poso-poso kan begitu ya. Ini kalau tidak itu taklim, tidak pengajian itu pulang kira-kira di rumah apa? Ya bukan panjenengan yang begitu, saya mungkin juga begitu, sama saja. Ya mudah-mudahan Allah memberi sehat kepada kita semua ya, Masya Allah, dan niat baik ya. Kemudian tadi saya katakan surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Nanti ini ada prolognya ayat ini, tapi dibaca dulu terjemahnya, monggo.
iltastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayatnya pendek, monggo. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada memohon pertolongan itu istighatsah itu tadi. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan. Yang Al-Qasas tadi memohon pertolongan kepada sesama manusia yang secara zahir bisa memberi pertolongan. Yang ini beda. Ingat ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Lanjut Pak. Lalu diperkenankannya bagimu. Ya, fastajaba lakum. Lalu permohonan itu dikabulkan oleh Tuhanmu. Caranya bagaimana Pak? Monggo. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Berapa ribu Pak? 1000 malaikat. Di ayat yang berbeda disebutkan 3000. Di ayat yang berbeda lagi, ya, surat yang sama itu disebutkan berapa? 5000. Nah, saya ambil yang 1000 aja. Saya tanya panjenengan. Mungkin ada yang baru. Ini dalam konteks apa? Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dalam konteks apa? Perang. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Marawi semuanya menulis menafsiri ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 9. Apa kata Ibnu Katsir? Saya bacakan, ya. Faqad dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi ya sabab nuzuli hadhihi al-ayah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis sebab turunnya ayat ini kenapa. Nah itu Pak. Itu kalau di ilmu tafsir namanya apa itu Pak? Sebab turunnya ayat itu bahasa Arabnya apa? Asbabun nuzul. Kalau hadis asbabun urud, ya. Ya. Wes. Apa kata Ibnu Katsir? Lamma kana yaum Badrin nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa hum 300 wa nif. Ketika perang Badar tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu Rasulullah baru 2 tahun di mana Pak? Di Madinah. Waktu itu namanya Madinah apa? Yathrib. Ya. Jadi kan bisa memahami baru 2 tahun itu istilahnya toto-toto masyarakat belum kuat, sudah mau dihabisi sama orang kafir. Makanya yang ikut join sama Nabi bergabung dalam perang itu cuma 300 ini ya. Lamma kana yaum Badrin nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabi wa 300. Itu sahabatnya Nabi cuma 300. Wa nadhara ilal musyrikin, lalu Nabi melihat orang musyrik, fa idzahum alf wa ziyadah, mereka lebih dari 1000. Berarti perbandingannya 1 banding 3. Ya, 300 banding berapa tadi? 1000. Saya tanya, akal yang sehat itu kira-kira menang yang mana? Peralatan yang sama, penguasaan medan yang sama, keterampilan perang yang sama, face to face saat itu. 1 orang dikeroyok 3 orang, menang mana kira-kira? Jelas 3 orang. Ya, begitu melihat jumlah yang tidak seimbang, ya, fastaqbalal qiblah, fastaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa alaihi ridaahu wa izarahu, menghadap kiblat Nabi kita. Masya Allah, ini jenengan tidak mengalami kayak begitu Pak. Saya juga tidak mengalami kayak begitu. Ini taruhannya mati ini Pak. 1 orang dikeroyok 3 orang. Ya, nah kita tidak. Sekarang ini kan apa masjidnya ya enak, suasananya ya enak, lingkungan yang enak, ya sejuk dan sebagainya. Itu pegunungan sudah begitu. Fasilitas ekonomi tidak seperti sekarang, transportasi juga tidak, mau dihabisi sama orang kafir. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi? Saya ngambil dari Ibnu Katsir. Tsumma qala, kemudian Nabi doa menghadap kiblat. Ada 2 versi. Kalau jenengan baca di tafsir Al-Marawi agak panjang. Kalau di tafsir Al-Marawi begini,
Allahumma hadhihi Quraisy ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khayliha takhatuka wa tukadzibu rasulaka. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy. Mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya untuk memusuhi Engkau ya Allah dan mendustakan Rasul-Mu. Sampai di situ. Itu kalau Al-Marozi. Ibnu Katsir dilanjut. Ya, kalau Al-Marozi mulai dari situ, tapi Ibnu Katsir mulai dari ini. Al-Marozi di samping itu tadi dilanjut sama dengan ini. Apa yang ini? Allahumma anjiz li ma wa'atani anjiz li ma wa'atani Allahumma in tuhlik hadhihi isabatu min ahli Islam la tubat fil ardi abadan. Ya Allah, berikanlah yang Engkau janjikan kepadaku. Ini semua tafsir nulis gitu. Berikan yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika umat Islam ini yang saya bawa ini hancur, jumlahnya berapa tadi? 300. Jangan harap Engkau disembah lagi di dunia untuk selama-lamanya. Coba ini kan doa-doa ultimatum. Yang di ultimatum siapa itu? Allah. Saking seriusnya, sampai di tingkat mana seriusnya Rasulullah berdoa. Nah, ini saya bacakan lagi. Ini serius loh Pak, jangan ngantuk ya. Fama zala yastaghithu rabbahu wa yad'uhu hatta saqata ridaahu an mankibaihi. Saya ulangi. Qala fama zala yastaghithu. Kalimat yastaghithu dari istighatha, yastaghithu istighatha. Di surat yang dibaca juga ada istighatha, in tastaghithuna, ketika kamu memohon pertolongan. Fama zala yastaghithu rabbahu wa yad'uhu hatta saqata ridaahu an mankibaihi. Sampai ini tutup kepalanya Rasulullah itu jatuh. Saking seriusnya mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Masya Allah, luar biasa Pak. Dan itu benar, pernah terjadi seperti itu. Dan itu dialami oleh Nabi kita. Fa'akhadahu Abu Bakrin faraddahu alaihi. Diambil lagi sama Abu Bakar, lalu dipakaikan lagi kepada Rasulullah. Ada keterangan kemudian tsumma iltazamahu min wara'ihi tsumma qala. Nabinya itu dirangkul Pak sama Abu Bakar. Apa kata-katanya Abu Bakar? Ya Nabi Allah, kafaka minna siddataka rabbaka. Nabi, cukup, cukup, cukup. Doamu dikabulkan sama Allah. Coba ditangisi Pak. Nabi, cukup, doamu dikabulkan Allah. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat itu tadi. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan. Tidak mampu Nabi untuk bisa mengalahkan orang kafir jumlahnya banyak secara teori. Maka Rasulullah minta pertolongan kepada siapa? Allah. Lalu Allah menurunkan 1000 malaikat. Tidak tahu orang kafir tentara itu dari mana. Para sahabat juga tidak tahu tentang itu tadi. Dan orang kafir juga tidak tahu. Di ayat yang berbeda, orang kafir dipotong, dipenggal lehernya, ujung jarinya dipotong-potong sama malaikat. Saya tanya, yang menyuruh siapa? Allah. Kalau Allah yang menyuruh, sadis enggak? Dengan jawab, enggak. Kenapa kok tidak Pak Ustaz? Itu makhluknya Allah, dari tidak ada menjadi ada. Kecil dibesarkan sama Allah, sudah diberi petunjuk, ada nabi, ada rasul, ada kitab. Justru nabinya mau dibantai. Ya, maka Allah turun tangan. Ya, terserah Allah, Pak. Inilah Islam itu di situ. Ada keyakinan tentang Allah, Allah punya kuasa apa saja, termasuk sekarang jenengan dan saya. Kalau mengikuti jejak yang diajarkan oleh Nabi dalam akidah dan ibadah, nanti kita tidak boleh lupa surga tempat kita. Itu sudah terserah Allah. Sebaliknya, tapi kalau orang tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, maka Allah tidak segan-segan orang itu akan dimasukkan di neraka. Betul Pak ya? Itu makanya di Quran itu ada begini,
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apa sama orang mukmin dengan orang fasik? Jawabannya nggak sama. Itu bukan orang kafir, Pak, fasik. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang iman seperti panjenengan dan kita keluarga semuanya akan disiapkan surga, tempat kembali mereka sebagai balasan apa yang mereka kerjakan di dunia. Orang fasik gimana? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik tempatnya mereka di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka berikhtiar untuk keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke situ. Naudzubillah min. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sambil dikatakan kepada mereka, ini rasakan siksa dari apa yang kamu dulu tidak percaya. Dan jenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah untuk bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang saya katakan, orang Islam diberi bantuan, orang kafir dihabisi, terserah Allah. Lalu saya tambahi keterangan ayat Al-Quran. Saya tidak biasa membaca ayat begitu, ya, masih tak baca biasa. Nah, tapi tidak tahu kok tiba-tiba bisa. Tapi sebenarnya bukan tiba-tiba, sudah latihan cukup lama ini, Pak. Boleh, Pak, ya? Boleh. Nah, wes. Dari situ panjenengan bisa paham bahwa kalau istisqa itu ada, istighfar itu ada, istikharah itu ada, isti'adzah itu ada, istighatsah juga apa? Ada. Orang yang tidak paham ceritanya ini mengatakan nggak ada istighatsah. Nah, jangan. Ada, Pak. Bedanya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sekarang? Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Tapi jenengan yang di sini tidak boleh beda pendapat dengan isinya Quran. Menurut penafsiran para ulama, bukan penafsiran saya. Apa bedanya? Satu, Nabi tadi istighatsah, mohon pertolongan sama Allah karena ada tekanan. Halo? Ibaratnya orang istisqa karena ada panas, terik, tidak ada hujan. Betul, ya? Maka menurut saya dan para ulama, saya mengikuti pendapatnya ulama, tidak tepat kalau istighatsah itu pindah rumah, istighatsah unas, istighatsah ini tidak tepat. Ngerti maksud saya, Pak? Bisa dipahami kan? Istisqa saja karena ada musim panas, istikharah saja karena ada confuse pilihan, istighatsah juga ada tekanan seperti Rasulullah itu tadi, sehingga istighatsah tidak bisa diterapkan di sembarang event. Halo? Kita bingung. Enggak, ya? Oh, enggak. Ini tenang aja. Masih ada waktu? Masih. Tapi saya ngomong di mana? Ketika saya diberi kesempatan ngomong di mimbar, ya saya terangkan. Hati saya, pikiran saya, ujung jari saya tidak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Murni ini adalah diterangkan menurut dalil. Betul, Pak, ya? Satu. Dua, bedanya dengan sekarang. Nabi tadi sendirian apa berjamaah? Loh, tadi loh ya saya ngotot-ngotot kemarin. Sendirian kan? Sekarang berjamaah. Mengapa ketika istikharah mengikuti Nabi caranya, istisqa mengikuti Nabi, isti'adzah mengikuti Nabi, istighatsah kok tidak? Nanti maksudnya, Pak, ya? Saya beri contoh. Misalkan ada setengah tahun sudah musim, mestinya sudah musim hujan tapi nggak ada hujan, ya, banyak tanaman-tanaman yang sudah mati, tidak mampu orang itu nyirami tanamannya. Yang dilakukan oleh umat Islam apa? Istisqa. Caranya doa sendiri-sendiri di masjid, di rumah, apa salat di masjid, apa di luar? Di luar. Sendiri apa berjamaah? Kenapa kok begitu?
Nabi memberi contoh begitu. Nah, kalau istikharah mengikuti Nabi, istisqa mengikuti Nabi, istikharah mengikuti Nabi, isti'adzah mengikuti Nabi, mestinya istikharah juga ikut apa? Caranya itu. 3. Yang ini serius, Pak. Yang tadi boleh ngantuk, ini nggak boleh. Halo? Nabi tadi minta tolongnya ke siapa? Sekarang saya menemukan di buku-buku kecil yang dibagi di kampung-kampung, minta tolongnya ke Nabi. Itu bedanya. Gimana lafalnya? Jangan bisa cek nanti kalau ada di kampung-kampung. Saya punya 2 buku kecil. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu ditulis begitu. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Boleh Pak? Coba dicek di kitab-kitab itu. Saya pernah menerangkan begini, ada seorang bapak yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada beliau, memberikan hidayah. Tanya, tanda petik, bernada membantah. Ustaz, saya yang diterangkan tadi keberatan. Loh, yang mana? Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Bapak tadi bilang ke saya, oh doa istighothah. Itu doa saya di istighothah. Betul, saya tahu, saya punya kitabnya. Buku kecil yang dibagi-bagi juga ada. Terus saya tanya, berarti Bapak antum ini punya pendapat hari kini Nabi itu masih bisa dimintai pertolongan kan? Kalau saya tauhid tidak. Nanti maksud saya Pak? Karena saya hanya minta tolong sama Allah. Dalilnya banyak sekali, termasuk yang paling populer iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak itu tanya sama saya, Ustaz pakai tafsir apa? Saya jawab, ilmu saya tidak banyak, tapi sebanyak tafsir yang saya baca, Nabi itu sudah wafat dan tidak ada para sahabat tabi'in yang minta tolong sama Nabi. Yang ada minta tolong sama Allah. Namanya istighosah kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ngerti maksud saya Pak? Nah, orang ini masih ngotot. Dialog Ustaz. Oh, enggak ada titik temunya, sudut pandangannya beda. Saya pakai dalil ada, karena ini agama. Antum pakai sufi yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Dari situlah banyak sahabat-sahabat kita, saudara kita meyakini Nabi itu hari kini masih bisa dimintai pertolongan. Kalau tauhid tidak. Ngerti maksudnya Pak? Ini kalau tidak diterangkan gimana itu? Dan ini memang bukan saya niat menerangkan ini kelanjutannya di bab itu. Setelah isti'adzah, istighothah. Ya? 5:30. Lanjut. 10 menit lagi. Ya. Ada yang ngamar 15. Nah, tidak apa-apa, mudah-mudahan kita semuanya Allah memberikan kekuatan Pak ya. Yakinlah kalau kita ini berniat baik itu Allah akan memberikan pertolongan pada kita semuanya ya. Nah, kemudian ada penjelasan lagi hadis dari Tabrani. Hadisnya begini, berkaitan dengan minta tolong sama Nabi tadi Pak. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Pada zaman Nabi ada orang munafik menganiaya orang Islam. Menganiaya itu bukan hanya fisik, cuma nggak jelas di dalam syarahnya. Dalam bentuk apa? Mengintimidasi orang munafik, menganiaya orang Muslim. Faqala ba'duhum, sebagian dari umat Islam mengatakan begini, kumu bina, perhatikan kalimatnya, kumu bina nastaghithu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Orang Islam mengatakan, mari kita minta pertolongan kepada Nabi.
Pakai bahasa sederhana, orang munafik mengintimidasi orang Islam, lalu salah seorang di antara orang Islam mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Mari kita minta pertolongan kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan jahat orang munafik. Tapi Rasulullah tidak ada di situ. Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah mendengar peristiwa itu, apa dawuhnya Nabi kepada para sahabat? Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Jangan minta tolong sama saya. Minta tolong sama siapa? Ini sejalan dengan hadisnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami menjelaskan hadis itu tadi mengenai permintaan pertolongan kepada Allah tadi, mengatakan idza talabtal i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau sampean minta pertolongan baik itu urusan dunia dan akhirat, minta saja sama Allah. Nah itulah kemudian orang itu dalam segala hal harus minta tolong sama Allah. Ibu-ibu misalkan jam 3 malam mau sahur, mau manasi apa gitu ya, atau membuat kopi, menyalakan apa? Kompor. Minta pertolongan sama Allah nggak? Halo? Mestinya minta tolong nggak? Dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kompornya diapakan? Mana minta pertolongannya? Bi. Kalimat bi ismi, bi ini maknanya dua. Musahabah wal isti'anah. Musahabah menyertakan Allah di dalam perbuatan, menyalakan kompor tadi. Isti'anah minta pertolongan sama Allah. Ini kalau jenengan dan saya tidak paham itu dikira ini nyerut tolong Gusti Allah. Nah, naudzubillah min dzalik, boleh jadi kompor itu mau dinyalakan tidak minta tolong sama Allah, begitu cetek apa yang terjadi? Loh, jangan meledaknya Pak, LPG-nya habis gitu loh. Kok meledak? Gak enak-enak. LPG-nya habis, tokonya tutup jam 3 kok. Ya, kasih dong kayak kopi. Apa Bu? Ya, LPG-nya habis. Nah, sayurnya di kulkas, ini gak apa-apa. Itulah. Jadi Nabi sudah melarang, tidak boleh minta pertolongan sama Nabi. Inilah yang sering saya katakan, saya sebutkan, dan mohon maaf, hati saya insya Allah mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Lisan saya, pikiran saya, ujung jari saya, tidak saya maksudkan untuk kepada siapapun. Murni ini adalah akidah, keyakinan kepada Allah, dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban besok kepada Allah. Jangan sampai umat Islam terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Benar Pak, itu dosa paling besar itu. Nah begitu. Belum 15 menit Pak, tambahin lagi. Ya, dari hadisnya Nabi yang Nabi menolak dimintai pertolongan tadi, wa min hunakana man istaghatha biman la yaqdiru alaihi ighathatahu. Dari cerita itu tadi, bahwa barang siapa yang memohon pertolongan yang kepada sesama manusia yang tidak mampu memberikan pertolongan, ya, mimman la yasma'u kalamahu, orang itu karena tidak mendengar ucapan orang yang minta pertolongan, wala yara makanahu, tidak tahu keadaannya di mana, wala ya'rifu halahu, dan tidak mengerti keadaan orang yang dimintai pertolongan, ya, au bimayyitin inqata'a amaluhu minad dunya, atau minta tolongan kepada mayit, orang yang sudah putus hubungannya dengan dunia, ya, sawa'un kana nabiyyan minal anbiya aw shalihan minas shalihin, sama saja yang diminta itu nabi atau orang soleh. Kalau itu yang terjadi, faqad asyraka bi ibadatil istighatsah. Ini pendapatnya ulama. Berarti orang itu sudah terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Orang belajar agama itu bukan untuk dirinya sendiri, artinya dakwah itu bukan diarahkan sendiri,
bukan diarahkan ke madhabnya, bukan diarahkan ke golongannya, bukan diarahkan ke partainya, tapi satu orang dakwah itu arahkan kepada Islam yang sebenarnya. Betul Pak ya? Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, kata Rasulullah di dalam Al-Quran. Ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada saya, bukan mengajak ke golongan, bukan mengajak ke suku, bukan mengajak ke partai, bukan mengajak ke madhab, tapi mengajak ilallah. Ana basiratin, pakai dalil ya, ana wa manittaba'ani, kata Nabi, aku yang mengajak ke situ dan semua orang yang mengikuti aku. Berarti jenengan dan saya ada kewajiban untuk dakwah nggak Pak? Ada. Minimal keterangan ini untuk diri kita sendiri. Bingung? Kalau bingung nanti setelah Idul Fitri dilanjutkan lagi. Cukup Bangke? Mudah-mudahan panjangan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Terima kasih. Tadi dijelaskan setelah kami masalah istighosah. Istighosah itu sebenarnya ada, yaitu bersama minta pertolongan kepada Allah. Itu kita melakukan secara rutinitas, misalnya istighosah rutinitas. Itu bagaimana? Karena di situ dijelaskan bahwa istighosah itu doa pertolongan, tapi secara urgent, benar. Betul. Terima kasih. Kalau diteropong dari apa yang saya terangkan dalam akidah tauhid pakai dilala, tidak match, lebih baik berdoa saja. Pakai istilah doa, istilahnya loh Pak, istilahnya. Pakai istilah doa, mari kita berdoa saja secara rutin, boleh. Tapi kalau beristighotsah secara rutin, karena istighotsah itu konteksnya ada apa tadi? Ada tekanan, urgent, ada masalah. Sama dengan istisqa. Kenapa istisqa Pak? Karena minta hujan. Di awal tadi saya sebutkan bahasa Arab itu ada panduan, istilahnya wazan, istaf'ala. Nah yang ikut wazan istaf'ala itu adalah istakhara yastakhir, isti'adha yasta'idu, istighatha yasta'idu, isti'adha yasta'idu, istaghfara yastaghfiru. Itu semuanya memohon. Dan dari 5 istilah itu tadi, atau mungkin lebih dari itu semuanya dalam konteks apa? Situasinya apa? Begitu. Makanya tadi Rasulullah saya beri contoh, ya sebenarnya nggak ada orang yang nggak paham Pak. Itu konteksnya karena umat Islam mau dihabisi sama orang kafir. Oh, kalau pakai bahasa sekarang berarti ada kegentingan. Jawabannya, iya. Sama dengan, iya gawat darurat, boleh lah. Ya. Nanti tak tulisnya di sini gawat darurat. Ya. Jadi begitu Pak, perbandingannya. Kenapa istisqa? Panas Mas, gak ada hujan. Kenapa kalau terus istighfar sama Allah? Masya Allah, lingkungan saya mendorong saya berbuat dosa banyak, saya istighfar sama Allah. Nah lalu saya perbandingkan tadi, apa bedanya istilah yang 5 dengan doa? Jawabannya, kalau ini khusus, ngerti maksudnya Pak ya? Kalau doa umum, makanya saya anjurkan pakai saja istilah apa? Berdoa. Doa bersama itu maksudnya mari kita bersama-sama ya, bukan bersama orang-orang yang tidak muslim Pak ya. Itu muslim. Ya itu, gitu Pak ya. Cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.